Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Lenos, saya dari kampus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar. Pada malam hari ini saya akan men-sharingkan beberapa kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 13 ayat 2-3. Mazmur 13 ayat 2-3 saya akan baca untuk saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan, "Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kesembunyian wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari?" Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu saat Tuhan terasa diam. Saat Tuhan terasa diam. Melalui pembacaan kita, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah perkataan orang yang benar-benar memiliki iman, bukan sebuah perkataan orang yang tidak memiliki iman atau tidak punya Tuhan. Tetapi justru ini adalah perkataan orang yang memiliki iman, tetapi dalam kehidupannya dia merasa bahwa Tuhan terasa diam. Dia merasa bahwa Tuhan tidak hadir dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita pernah merasakan suatu momen di mana kita ingin berteriak dan berbicara kepada Tuhan, dan kita merasa bahwa tidak ada respon sama sekali dalam diri kita itu. Sebuah kisah di mana seorang anak kecil pada waktu tengah malam dalam kamar itu terasa sangat gelap dan dia merasa sangat ketakutan. Dan ia menangis terus-menerus memanggil ayahnya. Dia berkata, "Ayah, ayah." Tetapi di saat itu juga Bapak Ibu tidak ada jawaban sama sekali. Ia ulang sekali lagi dengan teriakan yang lebih keras lagi. Tetapi dia merasa sangat sunyi dan tidak ada seorang pun yang merespon dia. Dan pada akhirnya dia menangis tambah lebih keras lagi. Sampai beberapa saat kemudian ayahnya kemudian masuk dan berkata, "Sebenarnya ayah ada dari tadi, nak. Ayah dengar semuanya, tetapi ayah mau kamu belajar untuk berani belajar untuk tidak takut." Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah anak ini, saudara-saudara, bahwa kita seringkali berdoa, kita selalu berseru kepada Tuhan, tetapi yang kita dengar hanyalah keheningan. Dan dalam keheningan itu timbul sebuah pertanyaan dalam diri kita, bahwa Tuhan ada di mana? Apakah Tuhan ada dalam kehidupan saya? Apakah Tuhan hadir dalam kehidupan saya? Dalam Yesaya 40 ayat 31 menyatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi walaupun saudara-saudara ada masa di mana Tuhan terasa diam dalam kehidupan kita, tetapi dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi orang-orang yang tetap menanti Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai orang percaya, seharusnya ketika kita dalam kehidupan kita merasa Tuhan diam dalam segala kehidupan kita, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara kita merespon hal itu. Dan ketika Tuhan terasa diam di dalam kehidupan kita, maka ada dua cara untuk kita meresponi hal itu. Cara yang pertama adalah tetap percaya meskipun tidak melihat Tuhan bekerja. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak bekerja, Tuhan itu tidak melakukan apapun dalam kehidupan saya. Bahkan ketika saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya dalam masalah besar, Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan saya. Tetapi sebenarnya kita tidak melihat cara kerja Tuhan. Mungkin rencana Tuhan lebih baik daripada apa yang kita pikirkan, tetapi seringkali kita salah paham tentang Tuhan. Dalam kitab Ayub 23 ayat 8-10 mengatakan, "Sesungguhnya aku maju, tetapi ia tidak ada di sana.
Dan ayat 10 dikatakan bahwa tetapi ia tahu jalan hidupku. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Ayub mencari Tuhan. Dia ke sana tapi tidak melihat Tuhan. Dia ke situ tapi tidak melihat Tuhan. Dia mengatakan, saya tidak melihat Tuhan. Dia tidak menemukan Tuhan. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Dalam bacaan ini, dalam ayat 23 ini kita bisa melihat Ayub mencari Tuhan kemana-mana, tetapi dia sama sekali tidak menemukannya. Secara perasaan saudara-saudara, Tuhan itu terasa tidak ada dalam kehidupan Ayub. Tuhan terasa tidak ada dalam diri Ayub. Tetapi Ayub berkata dalam ayat 10, ia tahu jalan hidupku. Ia tahu jalan hidupku. Jadi apa yang bisa kita pelajari saudara-saudara, bahwa walaupun Ayub tidak melihat Tuhan, tetapi ia tetap percaya bahwa Tuhan tetap melihat kehidupan Ayub. Tuhan tetap mengatur kehidupan Ayub. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu tidak harus terlihat untuk bekerja. Melalui kediaman Tuhan, dengan diamnya Tuhan, bukan berarti bahwa itu adalah ketidakhadiran Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika kita melihat kisah Ayub, bagaimana Ayub kehilangan segala hartanya, kehilangan keluarganya, bahkan penyakitnya sekalipun. Dan walaupun kesehatan Ayub pada saat itu sangat disayangkan, sangat bagi orang Yahudi itu sudah tidak ada gunanya, dan bahkan keinginan Ayub dalam kehidupannya kepada Tuhan, Tuhan tidak secara langsung menjawab apa yang Ayub inginkan dalam kehidupan Ayub. Tetapi di sini Ayub tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupannya walaupun dia tidak melihat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang bisa kita pelajari di sini bahwa jangan pernah dalam kehidupan kita ini kita mengukur Tuhan dari keadaan, tetapi kita seharusnya tetap percaya walaupun kita sebenarnya tidak mengerti. Iman sejati itu, saudara, tetap berdiri walaupun kita tidak melihat. Jadi walaupun kita tidak melihat bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi dalam kehidupan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu menyertai dan memberikan kita kehidupan yang bahkan lebih spesial dari apa yang kita harapkan, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam kehidupan sebagai orang percaya, bukan hanya kita percaya, tetapi ada cara kedua untuk merespon hal itu ketika Tuhan terasa diam dalam kehidupan kita, yaitu tetap setia menunggu waktu Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam ayat ini, saudara, dikatakan nantikanlah Tuhan. Kata nantikan di sini berarti sesuatu harapan yang aktif. Iman yang benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya. Harapan kita untuk menanti bahwa Tuhan itu selalu ada. Ini bukan menunjukkan bahwa suatu kelemahan kita. Bukan berarti bahwa di sini kita pasrah tanpa iman, saudara-saudara. Tetapi di sini benar-benar harapan kita untuk Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Dan kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ini menunjukkan bahwa sungguh dalam kehidupan orang percaya itu menunggu itu sangat berat. Dan ketika kita tidak membutuhkan kekuatan Tuhan, maka penantian kita itu akan sia-sia. Dan bahkan kita tidak akan mampu untuk menjalani penantian itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kuatkanlah hatimu. Menunggu itu adalah bagian dari iman kita. Bukan berarti kita lemah, tapi itu adalah iman yang benar-benar ada dalam kehidupan kita untuk mengharapkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Seperti kata Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi dalam Pengkhotbah ini, saudara-saudara, bisa kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia tetap
Walaupun waktu Tuhan itu tidak pernah kita lihat, tetapi yang kita imani sebagai orang percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling terbaik dalam kehidupan kita tanpa kita melihat. Tetapi berbahagialah kita yang tidak melihat, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Keindahan rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu seringkali muncul setelah kita telah melewati proses. Contohnya, ketika kita sedang mengalami masalah dan akhirnya di akhir daripada masalah itu kita mengalami hal yang sangat luar biasa yang justru membuat kehidupan kita ini sangat istimewa. Bahkan kita merasa bahwa Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupan kita, dan seringkali itu membuat kita terasa sangat gembira dan terasa sangat bahagia karena di situ kita merasakan kehadiran Tuhan itu benar-benar nyata dan hadir setelah kita melewati proses atau masalah yang telah kita hadapi tersebut. Sama seperti sebuah kisah dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Dan ketika kita melihat keseluruhan tentang kisah Daud, bagaimana ia mengharapkan dia mau menjadi seorang raja. Dia minta kepada Tuhan untuk menjadi seorang raja, tetapi ia tidak langsung naik tahta pada saat itu. Tetapi justru dalam kehidupannya, dia menanti-nantikan hal itu untuk menjadi seorang raja. Dia meminta Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi yang terjadi dalam kehidupannya, dalam penantiannya itu adalah dia justru malah memiliki banyak musuh. Dia hidup dalam kesulitan dan bahkan menunggu bertahun-tahun. Dalam masa itu, saudara-saudara, Tuhan terasa diam dalam kehidupan Daud. Tetapi apakah Daud menyerah di situ? Apakah Daud pasrah bahwa dia tidak ingin lagi mengharapkan untuk dia menjadi seorang raja? Tetapi yang menjadi kebalikannya di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud justru sabar menantikan hal itu. Dia tetap setia. Dia tidak mengambil jalan pintasnya sendiri, bahwa dia akan memutuskan untuk menyerah dan tidak ingin menjadi seorang raja. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari diri seorang Daud? Yaitu, jangan paksa waktu Tuhan. Jangan keinginan kita yang akan mau terjadi tanpa kita mengharapkan waktu Tuhan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena waktu Tuhan dan waktu kita sebagai manusia yang berdosa ini sangat berbeda. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam menantikan Tuhan dalam kehidupan kita itu, kita harus tetap setia dan kita harus percaya bahwa dengan diamnya Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan berarti itu sebuah penolakan. Bukan berarti Tuhan tidak mau bekerja untuk diri kita, tetapi justru di situ kita harus percaya bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap masalah yang kita sedang hadapi. Dan kita harus percaya bahwa itu adalah sebuah proses bagaimana Tuhan mau membentuk sebuah karakter kita untuk menjadi seorang yang beriman, seorang yang kuat dalam menantikan kedatangan Tuhan, bahkan menantikan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata segala sesuatu itu termasuk pada saat kita merasa Tuhan terasa diam dalam kehidupan kita. Maka ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan tetap bekerja di dalam segala sesuatu itu, termasuk saat kita merasa jatuh, saat kita merasa terasa down sekalipun, kita merasa bahwa Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak menjawab doa saya, Tuhan tidak mau menerima apa yang saya minta. Yang harus kita ketahui, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu Tuhan hadir di dalamnya, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan telah merancangkan dan merencanakan segala sesuatu yang justru melebihi dari apa yang kita harapkan.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ketika kita kembali ke ilustrasi tadi tentang seorang anak, bagaimana ia merasa bahwa ayahnya tidak ada di dalam situasi pada saat itu. Dan padahal ayahnya ada, namun hanya saja ayahnya tidak langsung menjawab. Nah, seperti itu pun Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bahwa ketika kita merasa Tuhan tidak ada, padahal sebenarnya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, tetapi kita benar-benar perlu membutuhkan waktu Tuhan yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita harapkan di dalam doa kita, dalam iman kita, yakin dan percaya bahwa suatu saat tanpa kita sadari, Tuhan akan menjawab semua apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, seharusnya ketika Tuhan sudah terasa diam di dalam kehidupan kita, kita harusnya tetap percaya, kita tetap setia untuk menunggu Tuhan. Dan mungkin dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudara, ada doa yang belum Tuhan jawab, ada pergumulan kita yang belum terselesaikan. Maka saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk tetap percaya, jangan pernah berhenti untuk tetap menanti, karena dalam kehadirannya Tuhan sedang bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita lihat. Demikian perenungan kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami telah belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, walaupun kami tidak melihat, tetapi Tuhan tetap menjadi penolong dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami harapkan, walaupun secara tidak langsung diberikan kepada kami, tetapi ada waktu Tuhan yang menjawab semua doa kami, yang menjawab semua pergumulan kehidupan kami, sehingga kami bisa merasakan kesukacitaan yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.